Shalom adik-adik semuanya. Wah, haleluya. Apa kabar nih hari ini? Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya sama Kak Gary. Dan hari ini ibadah Kids Church 22 Agustus 2021. Ayo tebak, hari ini Kak Gary pakai baju warna apa? Kuning. Siapa tuh yang bilang kuning? Ini baju warna merah dan warna putih. Kayak warna apa coba? Iya, betul banget. Ada yang bilang tuh kayak warna bendera Indonesia. Kenapa? Karena bulan ini kita ada bangsa Indonesia ada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Ayo. Betul banget, 17 Agustus tahun 1945. Dan sekarang sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Jadi, yuk kita mau sama-sama bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Sama-sama yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik dan Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik dan Roh Kudus turun. Haleluya. Kita mau percaya kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup dan naik ke surga. Yang udah mati hidup naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah menang atas segala sesuatu. Demikian buat setiap kita. Kita sudah menang di dalam Tuhan, bersama Tuhan, menghadapi segala sesuatu. Kalaupun mungkin kayaknya kita kalah, kadang kita sedih, kadang kita bisa marah, bisa kecewa, kadang kita, loh kok aku gak ranking ya, padahal aku udah belajar. Tapi adik-adik, kita mau percaya, Tuhan mau ngajarin kita sesuatu, dan ujungnya pasti kemenangan bersama Tuhan. Amin. Nah adik, sekarang kita mau siapin hati kita yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Gary mau angkat sebuah penyembahan. Kita mau angkat penyembahan ini sama-sama. Sekalian kita mau berdoa buat Indonesia, buat bangsa kita. Yuk, kita mau angkat penyembahan ini. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia
melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus, tapi kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Indonesia tetap dalam rencana Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak-anak yang tumbuh dewasa, dan Engkau senang karena kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar hati kami fokus tertuju hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Robin di ibadah kita hari ini, Kids Church Man Hope. Yeay! Adik-adik apa kabar semuanya nih? Semoga sehat selalu dan sukacita selalu. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ada amin? Yes, amin. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Ya, ibadah secara online. Yang terpenting adalah kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita ambil sikap hati kita yang baik. Kita lipatkan tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami masih bisa tersenyum, tertawa, masih bisa bermain bersama Koko Cece, bersama Papa Mama, bersama teman-teman kami Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap telinga kami yang mendengarkan Tuhan, sehingga firman-Mu yang hidup menghidupi setiap kami. Roh Kudus, pimpin dan tuntun setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau membahas tentang apa? Tentang tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan dan tiang api ini adalah bentuk penyertaan Tuhan untuk umat Israel. Ya, di situ ada tertulis di kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini kita bisa lihat kalau di pasal 1 perikopnya itu apa? Orang Israel ditindas oleh Mesir. Nah, ditindas sebab itu orang Israel ini butuh yang namanya merdeka, bebas. Ya. Nah, di sini sama seperti kita baru-baru ini. Ayo, ada yang tahu Indonesia baru merayakan apa? Ayo, baru merayakan apa? Dirgahayu 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia. Nah, kita baru saja merayakan kemerdekaan kita di 17 Agustus kemarin. Nah, jadi dulu di mana semua bangsa kita bersatu mengalahkan penjajah, ya. Nah, tapi yang terpenting itu apa? Ingat, kemerdekaan itu adalah hadiah, anugerah dari Tuhan untuk bangsa kita, ya. Tetapi jangan lupa hormat juga kepada siapa? Kepada para pahlawan yang apa?
yang berjuang di medan perang. Oke? Nah, jadi kita harus berterima kasih, kita harus patut syukuri dan rayakan setiap 17 Agustus itu. Nah, jadi di sini sama seperti yang kita bahas tadi, ya. Jadi Tuhan juga tidak meninggalkan umat Israel begitu saja ketika sudah keluar dari Mesir. Ada penyertaan Tuhan melalui apa? Melalui yang mukjizat-mukjizat yang nyata seperti tiang awan dan tiang api, ya, tuntunan Tuhan. Nah, jadi di sini ada yang tahu apa itu tiang awan, tiang api? Oke, mari kita sama-sama buka di kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 ya. Pasal 13 ayat 20. Oke, kakak bacain. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam datang tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, jadi tiang awan dan tiang api itu adalah bentuk penyertaan Tuhan yang nyata untuk umat Israel itu. Jadi tiang awan itu apa? Tiang awan itu adalah tuntunan Tuhan, ya, tiang awan untuk meneduhkan mereka di siang hari, menuntun mereka untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Nah, kalau tiang api apa? Itu untuk menerangi, cahaya menerangi mereka di malam hari, sehingga pada siang dan malam hari mereka tetap dapat berjalan. Nah, itulah bentuk penyertaan Tuhan. Nah, jadi sama seperti kita hari-hari ini, kita secara jasmani hidup di dunia ini. Di Indonesia kita sudah merdeka, ya. Tetapi ingat, manusia tidak hidup dari yang namanya jasmani saja, tetapi rohani juga, ya. Kalau dari rohani, ingat, kalau dari jasmani kita dijajah oleh sesama kita, tetapi kalau rohani kita dijajah oleh roh-roh di udara, ya. Roh-roh jahat di udara yang apa? Yang membelenggu kita, yang mengikat kita. Itu apa namanya? Dosa. Ya, kakak beri contoh, ya. Dosa seperti apa penindasan itu? Contohnya, misalnya kita mempunyai kekuatan jauh lebih besar, badan kita lebih besar, atau mungkin kita lebih kuat daripada teman kita yang lain yang lebih lemah. Lalu kita tindas dia, kita pukul, kita ejek, kita suruh dia melakukan apapun yang kita inginkan. Itu namanya penindasan. Itulah dosa yang mengikat. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, jadi hal-hal seperti itu yang mengikat kita. Mungkin kita mencuri, berbohong. Saat-saat ini kita mungkin ada melawan papa mama, ya, marahin adik-adik kita, koko cece kita. Nah, itu yang mengikat kita, itu yang membelenggu kita, ya. Itu sama seperti tadi, menindas, ya. Sama seperti Mesir, sama seperti Raja Firaun berarti menindas orang Israel. Sedangkan kita adalah umat pilihan Tuhan, ya. Umat pilihan Tuhan yang kita dipilih, diberi kasih karunia cuma-cuma, anugerah itu tadi. Jadi, apakah kita sungguh sudah merdeka secara rohani? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana? Oke, jadi kalau secara rohani kita itu sudah merdeka. Dimerdekakan oleh Kristus Yesus, di mana di kayu salib sudah Tuhan Yesus menangkan. Kita sudah menang atas maut oleh Tuhan Yesus, dipaku di kayu salib. Jadi orang-orang pilihan Tuhan, seperti kita anak-anak Tuhan itu, kita sudah dimerdekakan secara kerohanian. Sebab itu kita tidak boleh lagi kembali kepada hidup kita yang lama. Tidak boleh lagi kita seperti yang Kak Robin bilang tadi, ya, berbohong, mencuri, melawan papa mama, memukul koko cecenya, ya, atau menindas, mengejek teman-teman yang lemah, karena kita sudah merdeka, ya. Jadi ya, Kak Robin mau, ya, kita itu harus tahu bahwa kita ini sudah merdeka. Kita umat pilihan Allah, sama seperti bangsa Israel, umat Israel pada masa itu, ya. Tiang awan, tiang api itu adalah bentuk penyertaan Tuhan untuk pada masa di padang gurun untuk umat Israel. Tetapi di masa sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus-Nya, ya,
untuk diam di dalam kita, menyertai kita, setiap orang-orang yang merdeka, yang sudah tidak boleh hidup lagi dengan hidupnya yang lama. Tetapi kalau adik-adik pernah melakukan itu, ya sudah, nggak apa-apa ya. Tuhan sudah mengampuni adik-adik karena Tuhan mengasihi setiap kita semua ya. Karena Tuhan itu setia dan adil ya. Jadi di sini kakak mau adik-adik berjanji sama diri adik-adik sendiri dan komitmen sama Tuhan ya. Kakak mau doain adik-adik, semoga kita dari sharing kebenaran firman ini kita sadar bahwa penyertaan Tuhan tetap ada sampai dengan hari ini. Seperti kisah di padang gurun, kisah tentang umat Israel disertai Tuhan ya. Jadi kita sudah menjadi orang yang merdeka, anak Tuhan yang merdeka, bebas dari yang namanya belenggu keterikatan. Kita sudah lepas dari itu semua. Oke? Dan sekarang ayo kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Hari ini kami dapat mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan tentang tiang awan dan tiang api. Bentuk nyata penyertaan-Mu Tuhan kepada umat-umat-Mu yang merdeka, yang telah bebas dari semua belenggu-belenggu dosa. Tuhan, hari ini kami mau akui setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Adik-adik, ucapkan dalam hati, katakan apa yang mungkin adik-adik selama ini pernah lakukan, dosa-dosa apapun itu, adik-adik katakan dan mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni setiap kita. Tuhan, ampuni kami. Maafkan kami ya Bapa. Maafkan kesalahan kami yang lampau. Kami percaya firman-Mu, iya dan amin. Engkau adalah setia dan adil. Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang hidup ini menghidupi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.